Selamat pagi Bu Fiska, perkenalkan nama saya Kareltan dengan NIM 2301863023 pada kelas LA05 dan BA05 untuk labnya. Pada kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai jawaban saya pada mata kuliah ODE. Untuk melihat soalnya, di sini pertama kita akan menentukan soal terlebih dahulu melalui NIM. Oke, kita akan pindah ke answer sheet saya. Sini tertulis NIM saya di modulus 6, modulus 4 akan mendapatkan topik A yaitu Newton Law Cooling dan topik B skydiving. Lalu pada penjelasan kali ini saya hanya menjelaskan mengenai demo Sagemat untuk topik A saja, yaitu Newton Law Cooling. Baik, kita beranjak ke website untuk codingnya melalui Kokal. Baik, yang pertama metode yang diminta adalah dissolve. Pada dissolve ini, pertama saya menuliskan typeset mode true. Lalu di sini saya komen sesuai contoh ODE. Di sini ada function T berdasarkan T sama dengan T out. T out ini untuk suhu ruangan atau lingkungan sekitar plus C dikalikan dengan E pangkat min K dikalikan dengan T pada saat waktunya 0 adalah 100. Nah, soal ini sesuai dengan answer sheet saya pada topik A untuk problem solving-nya. Ini akan saya bahasakan, akan menjadi seperti ini. Lalu pertama saya definisikan variabelnya terlebih dahulu. Di sini ada T dan K, seperti yang kita tahu T dan K. Nah, di sini variabel TK, ini berarti variabel T dan K. Nah, T ini untuk functionnya, yang ini. Mendefinisikan yang ini. T dengan dimasukkan dengan T ini, T kecil. Nah, T out-nya kita diberitahu oleh soal sebesar 40 derajat. Jadi kita definisikan T out sama dengan 40. Di sini akan menjadi konstanta. Baik, langsung saja kita tuliskan dissolve dalam kurung div T, T. Ini merupakan persamaannya yang di sini. Sama seperti ini jadi div T, T. Nah, di sini sama dengan 2 min K dikalikan dengan T min T out, T IVAR sama dengan T. Di sini saya memakai rumus dasar yang awal seperti ini sebelum dijadikan ODE yang order pertama untuk dissolve-nya. Nah, lalu dimasukkan persamaan ini min K dikalikan T min T out dengan T yang ini. IVAR ini adalah independent variable. Di sini saya menjelaskan bahwa independent variable yang saya pakai sebagai parameter function ini, yang T ini adalah T, bukan yang K. K ini hanya ada nilainya nanti. Langsung saja di kitaran akan keluar hasil seperti ini. Ini merupakan hasil dari dissolve yang pertama. Ini akan saya perbesar. Jadi C plus 40 E pangkat KT dikalikan dengan E pangkat min KT seperti ini. Lalu selanjutnya saya di sini langsung kita plotkan saja agar mudah urutannya. Di sini saya plotkan dissolve. Di sini saya definisikan kembali T sama dengan variabel T. Ini merupakan persamaan yang tadi dengan nilainya yang akan saya masukkan. Dan seperti ini. K-nya adalah 60. Sesuai dengan dihitung dengan analitik akan mendapatkan K di sini. Lalu di sini T-nya kita hitung pula, kita masukkan kita hitung secara analitik lalu kita masukkan ke dalam persamaan ini sehingga hanya tertinggal T saja karena ini function T. Jadi T-nya akan kita masukkan parameternya di sini.
Nah, ini plus 40 sesuai dengan persamaannya. Sini saya definisikan plot ini sama dengan A karena untuk memudahkan nanti untuk plot di semuanya akan digabung. Nah, di sini plot T ini function-nya agar mudah saya beginikan. Ini harus di sini masukin. Ini adalah T. T-nya dari 0 sampai 12 secara membacanya. T 0 sampai 12. Sehingga di sini yang X akan menjadi untuk T ini, indikator untuk T. Nah, 0 sampai 12. Nah, ini 0 misalkan 100, 2 sekian, 2 sekian, sampai 12. Itu untuk plot dissolver. Nah, kita beranjak ke soal kedua, yaitu Euler method. Euler method ini pertama saya menuliskan from Sage titik calculus titik dissolver import Euler's method untuk menjalankan Euler method ini. Nah, di sini saya mendefinisikan T, T besar sama dengan polynomial ring RR. Di sini saya memakai RR agar mendapatkan real rational. Di sini akan mendapatkan seperti ini sehingga lebih teliti untuk hasilnya. Di sini 2 T kecil T besar. Di sini biasanya kita XY. Nah, di sini ini menjadi Y-nya sehingga saya T besarnya ada di belakang. Makanya saya menuliskan seperti ini. Titik gens seperti ini untuk penamaan variabelnya dan IML ini untuk list, yang T ini untuk table. Nah, yang list ini kita tuliskan Euler's method dalam kurung. Nah, ini kita masukkan lagi persamaan yang tadi sudah kita ketahui. Nah, di sini ini merupakan 0 ini yang kita diberitahu oleh soal seperti ini. Ya, 0, 100. Ini maksudnya adalah ketika T-nya sama dengan 0, maka dia hasilnya 100. Ini merupakan IVP-nya. Untuk pertamanya itu seperti itu. Lalu di sini 1 sampai 12 T-nya. Seperti tadi, algoritmenya none. Karena di sini list dia biar tidak ada algoritma table-nya biar masuk di situ. Jadi pakai none untuk list. List itu akan seperti ini. Nah, table itu akan seperti ini. Di sini saya keluarkan EMT dan EML terlebih dahulu. Di sini terlihat seperti ini. Kita run untuk mengecek. Ya, sama. Sini seperti table, kita bisa lihat ketika T-nya sama dengan 0, atau waktunya sama dengan 0, nah suhunya itu 100. Nah, ini sampai di sini kita lihat. Ini detik, ini suhu. Nah, ini sesuai dengan namanya list ini. Lalu kita lanjut ke plot Euler method. Di sini ini akan saya run terlebih dahulu biar keluar. Nah, plot Euler method ini di sini saya menampilkan P1 dan P2. P1-nya ini adalah list plot IML, maaf. Dan P2-nya sama dengan line IML. Nah, di sini saya P1 plus P2. Agar dia titik-titiknya terhubung dengan line-line-nya. Akan terhubung seperti ini. Yang P12 dan ini agak lebih. Sama seperti tadi 0, 100, 2 sekian, 4 sekian. Akan tercipta plot menurut Euler method. Seperti ini. Lalu, yang terakhir, kita akan menampilkan dissolve RK4 atau Runge-Kutta orde 4. Di sini sama seperti biasa, kita menampilkan dulu, mendefinisikan variabel-variabel T dan K, variabelnya sama seperti ini, kita definisikan, T-nya ini function-nya seperti Y, dalam T ini, T out-nya kita definisikan sama, K-nya pun sama. Di sini saya langsung definisikan sebagai konstanta saja, agar lebih mudah. Sini dissolve RK4 kurung div T, T ini persamaannya. K-nya sudah
ada nilainya, TOT juga sudah ada. Nah, di sini T, ICS 0, 100 sama seperti tadi, hanya berbedanya di sini ada ICS sama dengan lebih mudah dibaca. Kalau tadi hanya koma 0, berarti T sama dengan 0 adalah 100 suhunya. Di sini endpoints-nya saya beri 12 dan step-nya 1 agar menimbulkan seperti ini 1, 1, 1 high. Akan saya run, akan menghasilkan sama seperti ini. Ini udah sukses. Ini berupa listing sama seperti tadi. Di sini kita bisa lihat 2, 3 detik, 4 detik, 5 detik ini untuk suhunya. Lalu kita lanjut ke plot dissolve RK4. Nah, di sini sama seperti plot-plot sebelumnya. Saya definisikan dulu. C sama dengan dissolve RK4 ini. Dissolve RK4 sama seperti atas dissolve, tapi di sini hanya diganti outputnya saja dengan plot. Cukup mudah untuk plot dissolve RK4 ini. Nah, di sini saya keluarkan dissolve-nya langsung. Nah, ini C-nya untuk nanti yang di plot semua. Ini saya run agar lebih memastikan. Nah, di sini akan keluar seperti ini, sama seperti tadi. Ini T-nya, ini suhunya. 0, 100, dan lain-lain. Lalu di sini diminta pada soal untuk melihat plot for all methods. Untuk plotting ini, untuk tiap metode tadi sudah dijelaskan di atas, seiring dengan metode-metodenya, sekarang saya akan menampilkan plot all method atau yang digabung. Kan seperti apa? Ini show aja, A, yang dengan yang tadi kita sudah masukkan ke dalam variabel-variabel A plus P1, P2, dan C, aspek rasionya automatic. Ini buat biar rapi saja grafiknya. Ini kita run, akan menjadi seperti ini. Nah, terlihat pada grafik, ini terdapat 2 grafik yang berbeda. Nah, seperti yang kita tahu, tadi kita memiliki 3 grafik. Sehingga 2 grafik itu ada 2 grafik yang sama. Sehingga jadi satu ini dan cukup berbeda pada yang titik-titik ini. Ini yang Euler method. Oke. Selanjutnya diminta pada soal untuk menampilkan plot slope field. Di sini plot slope field-nya saya memakai dissolve. T, T sama dengan variabel T seperti ini. TOT sama. Sini kayaknya juga sudah ter-reserve memorinya sehingga sudah tahu karena saya sudah tampilkan di atas sehingga sudah tersimpan nilai K itu. Nah, di sini X. Saya kasih namanya X. Sama dengan plot slope field seperti ini. Ini persamaannya. Nah, ini X dan Y-nya. Ini suhu, ini untuk detiknya. Ini saya mengambil range min 10 sampai 10, min 10 sampai 10 saja agar mudah. Akan melihat medannya seperti ini, medan plottingnya. Seperti ini. Oke, ini untuk plot slope field dissolve. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, sini kita harus menggunakan simulasi untuk menampilkan seperti tadi, tetapi parameternya berbeda. Di sini saya memakai Euler method karena menurut saya di sini lebih spesifik. Lalu ini contohnya sama seperti tadi di atas, hanya diganti parameternya saya ganti. Nah, ini C-nya yang seperti saya katakan bahwa ini didapatkan secara analitik dan K-nya juga ini sudah diproses secara analitik sehingga lebih mudah. Jadi kita hanya menampilkan konstanta sebagai konstanta saja. Nah, kita tuliskan seperti tadi from ini. Kita definisikan sama persis, hanya diganti parameternya. 0, 90, 1, 15. Nah, ini saya sampai 15. Algoritma non. Nah, itu table. Nah, ini saya keluarkan. Ini saya tambahkan juga plot Euler method untuk yang simulation ini agar lebih dapat terlihat perbedaannya dengan yang tadi. Jika ada perbedaannya. Lalu di sini kita run agar lebih meyakinkan.
Ya, ini merupakan X-nya ketika T-nya sama dengan 0, ini suhunya sampai 15, seperti itu. Ini listingnya. Nah, ini untuk grafiknya. Di sini grafiknya saya berikan juga untuk dapat melihat penurunan suhunya. Nah, dari keempat grafik ini dapat dilihat bahwa semuanya grafik ini menurun seperti ini dan seperti ini. Nah, kesimpulannya karena T ini pada objek ini lebih besar daripada T yang di sekitarnya, sehingga T objek itu akan menyesuaikan dengan sekitarnya. Nah, seperti kita lihat pada pertama 90, ini T out-nya 20. Nah, kita lihat semakin lama dia ada di situ, semakin lama benda ada di situ, semakin turun menyesuaikan dengan suhu sekitar. Nah, kesamaannya itu yang dapat kita tarik dari grafik ini, dan dapat kita simpulkan juga bahwa sebaliknya pun jika lebih besar lingkungannya, maka objeknya akan mengikuti lingkungannya sesuai dengan rumus. Baik, ini merupakan akhir dari penjelasan Meet XM ODE untuk Sagemat topik A. Terima kasih Bu Fiska.